Oke, Waalaikumsalam, saudaraku. Silakan, saudaraku. Eh, Sebelumnya saya ingin tahu yang kita bicarakan di sini atau yang inti poin yang kita bicarakan di sini apa ya? Ini tanya jawab Alkitab, Bang Alif. Silakan Bang Alif bertanya tentang iman Kristen atau Alkitab. Kita akan bantu menjelaskan. Tentang kepercayaan ya, Iman Kristen, silakan. kan Kristen ya. Hmm, eh, dalam kepercayaan Kristen, bagaimana dia melihat sosok Tuhan yang sebenarnya? Apakah Tuhan itu bisa digambarkan? Ataukah Tuhan itu bisa serupa dengan makhluk? Atau kapan dia ada dalam pemahaman Kristen? Sebelum adanya alam, sebelum adanya sesuatu, di mana Tuhan itu? Mungkin sementara begitu. Terima kasih. Pertanyaan intinya, Ya, silakan. Pertanyaan intinya dulu apa? Tadi kan Anda baru membangun narasi. Pertanyaan intinya apa? Oh ya, pertanyaan intinya, bagaimana dalam keyakinan Kristen itu, Tuhan itu yang saya maksud, apakah dia bisa serupa dengan manusia? Atau bisa menyerupai manusia? Atau bagaimana dalam pemahaman Kristen? Baik, itu pertanyaannya. Maksud pertanyaanmu, silakan, ada yang mau menjawab? Maksud pertanyaan. Ntar kita tajamin dulu pertanyaan dia, Mikana. Silakan Kak Maria, tajamkan. Apakah Bang Alip menanyakan, apakah Tuhan serupa dengan manusia gitu kira-kira? Benar nggak? Benar. Oke. Saya tadi sudah membacakan sebenarnya ayat ini, tapi kamu bertanya lagi gitu. Kejadian 1 ayat 3, ayat 26 dan 27. Ya, jadi siapa yang serupa dengan siapa? Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dengar dulu. Tadi kamu bertanya, saya lagi dengar jawab. dulu Ya? Bang Alif, iya betul. Bang Alif, saudaraku kalau bertanya silahkan dengarkan jawaban dari kami tim Apologet ya. Dan oke. Dan bentar, saya mau menyampaikan sesuatu dulu. Sebentar ya. Di sini saya hadir bersama teman para apologet untuk menjawab semua pertanyaan mengenai Alkitab. Tapi ingat, pertanyaannya harus penuh dengan kerendahan hati, tulus untuk bertanya atau ingin mengetahui tentang Alkitab ya, atau menambah pengetahuan ya. Kalau yang mengolok-olok menghujat Tuhan Yesus, jangan kamu bertanya, karena kalau kamu mengolok-olok menghujat Tuhan Yesus, dosamu semakin banyak, hukumanmu semakin berat. Oleh karena itu bertobatlah. Nah, tetapi kalau kamu tulus untuk bertanya, Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Nah, yang kedua, buat teman-teman saya para apologet ya, mohon kalau kita menjawab pertanyaan dengan tulus, jangan ada pakai kata-kata yang mungkin itu ya, yang tidak berkenan lah ya. Tetap kita dengan rendah hati untuk menjawab. Oke. Seperti saudaraku Bang Alif. Nah, tadi kan Kak ahli bidat ya Maria menjelaskan. Nah, ya Kak Maria mau menjelaskan. Silakan dengarkan Bang Alif ya, saudaraku yang baik hati ya. Oke, silakan Kak Maria. Nah, saya lanjut ayatnya ya. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakannya. Laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Jadi kalau kamu bertanya sama saya,
Apakah mungkin Tuhan sama serupa dengan makhluknya atau ciptaannya manusia? Tapi yang sebenarnya saya mau jawab sama kamu. Manusia diciptakan dalam rupa dan citra Elohim itu sendiri. Jadi kita lah yang sebenarnya memfotokopi Elohim. Bukan Elohim yang datang dan memfotokopi kita. Gitu Bang Alif. Ya, seperti itu saudaraku. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Ini kan kita untuk mengkaji ya keberadaan Allah itu sendiri yang disebut Tuhan itu ya. Nah, sebelum Tuhan menciptakan makhluk, di mana Tuhan itu berada? Sebelum diciptakan apapun. Oke, siap. Silakan, ada yang mau menjawab, Mbak Lina atau bagaimana? Tuhan itu sebelum dunia. Oh ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Mbak Lina apa Ali Bida? Udah Kak Lina dulu deh. Ya silakan Mak. Orang buka mic-nya Mak. Iya ini buka. Jadi gini Bang Alif, Allah itu sejak kekekalan, sejak semula tuh sudah ada, sebelum dunia diciptakan ada. Kalau ditanya di mana, di tempat dia berkuasa, bertata di mana? Di surga. Lalu bisa kemana? Kemana saja. Tadi Kak Maria sudah katakan bahwa Allah itu maha hadir. Nah, yang Anda tanyakan Allah ada di mana sebelum dunia diciptakan? Allah dalam kekekalan, sejak kekekalan sampai kekekalan, tidak kemana-mana. Dia di dalam tahtanya, dalam kerajaan surga. Tapi dia bisa ada di mana saja. Nah, silakan, apa sebenarnya mau ditajamkan ini? Anda sudah menyebut alam surga. Sedangkan Tuhan belum menciptakan apa-apa. Ya? Surga itu belum tidak pernah diciptakan. Dalam konsep dengar dulu. Beri waktu saya bicara. Oke. Tuhan itu ada. Dan sebelum diciptakan apapun, sebelum adanya apapun, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada apa-apa. Hanya zat semata-mata. Di alam apa Tuhan itu ada? Dalam kepercayaan Kristen. Makanya saya jawab, dalam kepercayaan Kristen, tidak seperti dalam kepercayaan yang Anda sebut tadi, bahwa surga itu diciptakan dulu, bumi diciptakan, sebelum semua diciptakan. Kalau memang Anda berpikir seperti itu, sebelum semua ada, tidak ada alam di mana-mana. Allah tetaplah ada. Allah dalam kekekalannya dia sudah ada. Lalu Anda mau bertanya, kekekalan Allah seperti apa? Nah, mungkin itu yang mungkin mau Anda tanya. Baik. Terima kasih Anda sudah menjawab, walaupun kebenaran itu milik Allah. Ya, saya yang perlu jawaban, bukan kebenaran. Saya ingin bertanya. Benar Bang Alif. Apa pertama-tama yang diciptakan oleh Tuhan? Oke, sebentar ya, sebentar. Bang Alif, benar sekali tadi ada pernyataan Bang Alif, kebenaran itu hanya milik Allah. Betul sekali, makanya Tuhan menyatakan ya, di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, artinya hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa masuk surga. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan dia kebenaran? Hanya dia satu-satunya Allah yang benar. Hanya di dalam dia ada kebenaran, di luar yang lain tidak ada. Makanya Tuhan Yesus menyatakan seperti itu. Dia kebenaran, bukan pemahaman. Itu pernyataan, pengakuan, dan deklarasi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terbukti benar sekali ya melalui karya-karya dan perbuatannya Bang Alif. Bukan hanya pemahaman. Itu jelas baca di Yohanes 14 ayat 6. Bukan, ya ampun Bang Alif. Bukan Malif, itu bukan pemahaman, itu firman Tuhan Yesus, itu sabda dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar. Bentar dulu Bang Alif. Terlalu banyak bicara, saya tidak bisa bicara. Bentar. Bukan masalah itu. Tadi kan saya meluruskan, tadi kamu bilang betul bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Betul sekali Bang Alif. Tunggu. Betul sekali, saya hanya menambahkan saja gitu kan. Tunggu bentar, saya akan menjawab pertanyaanmu Bang Alif. Itu permainan pikiran, dengar dulu. Bukan permainan, kamu dengar. Kenapa kamu
begini saudaraku, kenapa kamu kayaknya nggak terima gitu bahwa satu-satunya Allah yang benar itu hanya Tuhan Yesus, dan sesuai dengan dalil yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Ya, ini kan abang bertanya. Jangan suka motong. Oke, makasih saudaraku ya, supaya jangan memancing emosi, lebih bagus saya turunkan saja. Terima kasih saudaraku. Itu bukan plesetan ya, tidak ada Allah selain Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan dalil di Yesaya 44 ayat 6. Ya, supaya tidak memancing emosi, mohon maaf saya turunkan ya. Jadi kan saya mau menjawab pertanyaanmu, saya hanya meluruskan. Tadi kan kamu mengeluarkan pernyataan kebenaran itu hanya milik Allah. Betul sekali. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, artinya Allah yang benar hanya Dia, kebenaran itu hanya milik Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada kebenaran. No, nehi tidak ada. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Wow, haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi tapi tadi Mikana itu Mikana tadi dia juga ngomong, saya tidak butuh kebenaran, saya hanya butuh jawaban. Lalu persoalannya di mana ketika dijawab pun tidak mau mendengar gitu. Jadi kan kurang gentle, kurang fair gitu. Gak apa-apa, kamu nggak perlu kebenaran, oke, tapi kamu katanya perlu jawaban. Ya dengarkanlah sampai tuntas jawabannya. Ya, silakan. Kemudian sebenarnya, itu bukan pemahaman kami, itu firman Tuhan Yesus Kristus, deklarasi dari Tuhan Yesus ya, itu bukan main-main saudaraku. Makanya kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Carilah kebenaran sejati selagi kamu masih hidup saudaraku, karena kehidupan kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Iya, kalau lagi kita menjelaskan itu didengerin, bukan dipotong-potong ya. Karena di sini itu edukasi Alkitab ya, untuk memuliakan, memasyurkan, meninggikan Tuhan Yesus. Maaf, di sini bukan membicarakan agama orang lain ya. Dan saya juga menganjurkan jangan menghujat, menghina agama orang lain atau sembahan orang lain. Lebih bagus kita ya bertanya tentang Alkitab saja ya, supaya menambah pengetahuan dan semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Haleluya.